Rabu, 17 April 2019, rakyat Indonesia memilih Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, dan DPRD. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah dasar penyelenggaraan pemilu serentak 2019. Indonesia mencatat sejarah baru, menggabungkan dua jenis pemilu dalam satu waktu secara bersamaan. Ayo ke TPS, Rabu 17 April 2019. Pemilih berdaulat, negara kuat. Penonton, pendengar, dan warganet, kita kembali dalam debat pertama Capres dan Cawapres Pemilu 2019. Dan di sesi ini akan ada pertanyaan untuk masing-masing pasangan calon terkait bidang hukum. Paslon akan menjawab dari podium masing-masing dan pertanyaan hanya akan dibacakan satu kali. Oleh karena itu, tolong dapat disimak baik-baik oleh para paslon. Kami perlu tegaskan bahwa pertanyaan yang kisi-kisinya telah diberikan sebelumnya kepada para paslon hanyalah pemantik, karena jawaban yang diberikan paslon akan harus langsung ditanggapi paslon lainnya untuk kemudian direspon kembali. Artinya para paslon ini bukan pidato. Mulai segmen ini kita sudah bisa melihat bagaimana Anda melakukan narasi dan argumen dalam menjawab serta menanggapi. Dan di meja saya sudah kelihatan ada 5 amplop. Saya mulai dari yang paling kanan saya, ada A, B, C, D, dan E. Jelas oleh para paslon juga dan para pendukung. Saya akan dibantu oleh rekan saya Imam Priyono, sudah membawa fishbowl di sana. KPU dan tim ses kedua pasangan calon beberapa waktu yang lalu telah mengundi siapa yang pertama kali mendapat giliran menjawab pertanyaan. Dan hasilnya pasangan calon nomor urut 02 yang pertama kali. Imam, silahkan mendekat ke pasangan calon 02. Mohon Pak Prabowo dan Pak Sandi segera menuju podium. Kami persilahkan memilih salah satu bola yang ada di dalam, Pak Prabowo, Pak Sandiaga Uno. Langsung diperlihatkan kepada Imam, Pak Sandi, supaya disebutkan oleh Imam huruf apa. Tolong dilihatkan kepada saya, Pak. Tunjukkan juga kepada saya. Kemudian ke kamera, Pak Sandi. Amplop B. B. Kira. Ya, boleh dikembalikan ke Imam. Ya. Para paslon, hadirin, amplop masih tersegel. Saya akan buka. Harap didengar dengan baik, hanya dibacakan satu kali. Kepastian hukum sangat penting bagi warga, pelaku usaha, dan jalannya pemerintahan. Namun ternyata banyak peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih serta tidak harmonisnya peraturan di tingkat pusat serta daerah. Apa strategi Anda untuk menyelesaikan masalah tersebut? Akan dimulai ketika Anda menjawab. Waktunya adalah 2 menit. Silakan. Kami akan memberdayakan Badan Pembinaan Hukum Nasional. Kami akan perkuat dengan pakar-pakar hukum yang terbaik untuk melakukan sinkronisasi, penyelarasan sehingga undang-undang, peraturan-peraturan di pusat tidak bertabrakan dengan peraturan di daerah. Ini sulit, ini pekerjaan besar, tapi harus kita lakukan supaya ada kepastian hukum, supaya semuanya tahu sistem hukum di Indonesia dan hukum itu bekerja untuk semuanya. Partisipasi publik juga sangat penting. Kami akan melibatkan para ahli, baik dari universitas di pusat maupun di daerah. Karena banyak sekali produk-produk hukum ini juga diterbitkan oleh pemerintah daerah maupun DPRD. Jadi kami akan memastikan bahwa pekerjaan besar ini harus dipimpin oleh pemimpin utama, yaitu Presiden dan Wakil Presiden. Kami akan bertanggung jawab untuk memastikan harmonisasi dan sinkronisasi ini bisa menghadirkan kepastian hukum. Sehingga kepastian hukum itu bisa dirasakan menghadirkan keadilan. Bukan hanya untuk orang kaya, tapi juga untuk seluruh lapisan masyarakat. Kami ingin juga pastikan bahwa hukum itu bisa menghadirkan satu peluang untuk berinvestasi. Untuk membuka lapangan kerja. Negeri yang kaya raya ini, negeri yang luar biasa gemah ripah loh jinawi ini masih menyisakan banyak masalah. Lapangan kerja susah didapat, peluang usaha susah dilakukan oleh masyarakat karena ketidakpastian hukum.
Di bawah Prabowo Sandi, hukum harus ditegakkan dan dalam waktu yang singkat harus kita sinkronkan dan ciptakan harmonisasi. Kepastian hukum akan meningkatkan investasi, lapangan kerja akan tercipta, kesejahteraan akan dirasakan oleh masyarakat. Kami berkomitmen, kepastian hukum ini akan menjadi prioritas utama di bawah Indonesia Menang, Prabowo Sandi, Adil Makmur di 2019-2024. Waktunya habis. Langsung saya persilahkan, harap pendukung paslon 02 ditahan dulu. Saya langsung persilahkan paslon 01 menanggapi jawaban dari paslon 02. Waktunya adalah 1 menit, dimulai dari kata pertama yang diucapkan. Kami berbeda dengan Pak Prabowo dan Pak Sandi. Penting sekali harmonisasi regulasi kita. Oleh sebab itu, kami akan menggabungkan fungsi-fungsi legislasi, baik yang ada di BPAN, di Dirjen, peraturan perundang-undangan, dan fungsi-fungsi legislasi yang ada di semua kementerian. Dan kita gabungkan dalam badan yang namanya Pusat Legislasi Nasional, sehingga dikontrol langsung oleh Presiden. Tahan. Dikontrol langsung oleh Presiden, satu pintu, sehingga tidak terjadi tumpang tindih. Perda-perda yang ada di daerah-daerah juga harus berkonsultasi agar tidak tumpang tindih, konsultasi ke Pusat Legislasi Nasional. Yang kedua, akan kita sederhanakan semuanya, sehingga apabila ada tumpang tindih langsung kelihatan dan bisa kita lakukan revisi dengan baik. Baik, saya langsung berikan. Harap tenang untuk pendukung paslon 01, kita lanjut kepada paslon 02. Silakan memberikan tanggapan atas tanggapan paslon 01. Waktunya adalah 1 menit. Silakan. Baik, terima kasih. Kalau saya kok tidak lihat perbedaan. Karena memang pemerintah ya bertanggung jawab untuk melaksanakan penyelarasan dan juga untuk melakukan perbaikan, kemudian juga menghasilkan produk-produk itu. Ini tugas pemerintah. Pemerintah adalah, Presiden adalah Chief Law Enforcement Officer, adalah penanggung jawab pelaksanaan dan penegakan hukum. Itu tanggung jawab Presiden. Jadi saya tidak mempersoalkan itu, tapi yang jelas kenyataannya sekarang tumpang tindih, menumpuk begitu banyak peraturan, perlu ada bantuan pakar-pakar untuk membantu pemerintah mempercepat ini masalah semua. Kita ingin percepatan. Selalu urusan di Indonesia masalah terlalu banyak, masalah terlalu besar. Kita ingin terobosan, harus ada terobosan. Itu jawaban saya. Baik, kita boleh tepuk tangan untuk kedua paslon sebelum kita masuk ke sesi berikutnya. Baiklah, kini kita akan masuk kepada sesi kedua untuk pertanyaan yang masih berkaitan dengan tema hukum. Kali ini giliran paslon 01 untuk menjawab. Imam silakan mendekat ke paslon 01. Pak Jokowi, Pak Maruf, silakan dipilih salah satu. Nanti ditunjukkan Silakan langsung, ditunjukkan, Pak. Pak. Silakan Imam. ditunjukkan kepada kami dan layar. Silakan. Ditunjukkan ke kamera, Pak. Nomor berapa? Huruf A. Huruf apa? Ya, huruf A. Baik. Huruf A. Para paslon masih disegel. Harap diperhatikan, pertanyaan hanya satu kali. Di masyarakat kerap dipertentangkan antara ketegasan penegakan hukum dengan isu HAM. Dalam konteks seperti apa ketegasan penegakan hukum harus dikedepankan dan dalam konteks apa HAM yang harus mendapat perhatian. Jawaban harap merujuk pada kasus-kasus konkret agar dapat secara jelas menggambarkan permasalahan yang dihadapi. Waktunya adalah 2 menit dimulai dari perkataan pertama. Silakan. Jangan mempertentangkan antara HAM dan penindakan hukum. Penindakan hukum yang sesuai dengan prosedur itu bukan pelanggaran HAM. Misalnya penahanan terhadap tersangka memang itu merampas kemerdekaan seseorang. Tapi penegakan hukum itu melindungi masyarakat. Jadi kalau ada tersangka korupsi misalnya, ditahan, itu bukan pelanggaran HAM. Itu adalah
prosedur hukum yang memang harus dilakukan dan kita ingin aparat kita tahu bahwa itu dilakukan agar misalnya tersangka tidak menghilangkan barang bukti. Yang kedua, mungkin calon tersangka tidak melarikan diri. Dan jika ada pelanggaran hukum yang melanggar prosedur, pendidikan hukum yang melanggar prosedur, ya silakan, ada mekanisme yang bisa kita tempuh lewat pra-peradilan misalnya. Jadi sekali lagi jangan dipertentangkan antara penegakan hukum dan HAM. Mungkin Pak Kiai bisa menambahkan. Cukup. Sudah cukup. Waktunya masih ada? Ya. Mau ditambahkan paslon 01? Saya tidak menambah. Saya mendukung pernyataan Pak Jokowi. Baik, kita langsung saja kepada paslon pendukung 01. Kita langsung pada paslon 02. Silahkan menanggapi jawaban dari paslon 01. Waktunya 1 menit. Kami ingin bertanya bahwa Bapak kan sudah memerintah selama 4 tahun lebih. Yang kita ketemukan ada perasaan di masyarakat bahwa kadang-kadang aparat itu berat sebelah. Sebagai contoh, kalau ada kepala daerah, gubernur-gubernur yang mendukung paslon nomor 1, itu menyatakan dukungan tidak apa-apa. Tapi ada kepala desa di Jawa Timur menyatakan dukungan kepada kami, sekarang ditahan Pak, ditangkap. Jadi saya kira ini juga suatu perlakuan tidak adil, ya, juga menurut saya pelanggaran HAM karena menyatakan pendapat itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar, Pak. Jadi sebetulnya siapapun boleh menyatakan pendapat, dukungan siapapun. Saya kira ini yang kami mohon Bapak perhitungkan, mungkin juga ada anak buah Bapak yang mungkin berlebihan. Waktunya habis Pak Prabowo. Selanjutnya langsung dari paslon 01 menanggapi tanggapan paslon 02, waktunya 1 menit. Ya jangan menuduh seperti itu Pak Prabowo. Harap tenang. Silakan dilanjut, Pak. Karena kita ini adalah negara hukum, ada prosedur hukum, ada mekanisme hukum yang bisa kita lakukan. Kalau ada bukti, sampaikan aja ke aparat hukum. Jangan kita ini sering gerusa-gerusu menyampaikan sesuatu, misalnya jurukamnya Pak Prabowo, misalnya ini katanya dianiaya, mukanya babak belur. Kemudian konferensi pers bersama-sama, akhirnya apa yang terjadi? Ternyata operasi plastik. Kalau ada, loh, ini negara hukum. Kalau ada bukti, silakan lewat mekanisme hukum, laporkan dengan bukti-bukti yang ada. Gampang sekali kok, gampang sekali. Negara hukum ini. Kenapa harus menuduh-nuduh seperti itu? Waktunya habis Pak Jokowi, waktunya habis. Dan dengan berakhirnya waktu tadi berarti kita sudah selesai dengan tema hukum. Saya perlu ingatkan kepada para pendukung paslon, untuk para pendukung paslon serta hadirin, tepuk tangan ataupun yel-yel hanya bisa dilakukan setelah selesai. Kita biarkan paslon kita bicara dan terdengar dengan jelas karena audiens adalah bukan hanya di ruangan ini. Saya minta kita semua menghormati itu. Imam. Ira, terima kasih. Dan sekarang kita segera menuju ke tema yang lain, yaitu hak asasi manusia. Dan sesuai dengan hasil pengundian yang telah dilakukan beberapa waktu yang lalu, kita akan sama-sama memulai dari 02 dan beberapa saat lagi kita akan segera memulai dan Ira akan tetap memandu jalannya debat pada segmen kali ini. Ira? Ya, silakan. Selanjutnya kami persilahkan Pak Prabowo dan Pak Sandiaga Uno mengambil salah satu. Ira, amplop E. Baik, saya tunjukkan kepada para paslon dan ini masih tersegel untuk HAM pertanyaan pertama.
Indonesia adalah negara yang sangat beragam dari sisi agama, etnis, golongan, dan pandangan politik. Namun dalam kenyataan masih terjadi diskriminasi dan persekusi. Dari sisi HAM, apa strategi Anda untuk mengatasi masalah-masalah ini? Waktunya adalah 2 menit dimulai dari perkataan pertama. Silakan. Tadi saya sudah katakan, dalam sistem bernegara, seorang kepala negara disebut Chief Executive, kepala eksekutif. Berarti seorang kepala negara, presiden adalah, tadi saya sebut, Chief Law Enforcement Officer. Dia adalah petugas penegak hukum yang tertinggi di negara ini. Karena itu, saya akan menatar seluruh aparat penegak hukum, saya akan instruksikan, saya akan tegaskan bahwa tidak boleh diskriminasi terhadap suku apapun, agama apapun, etnis apapun. Jadi intinya adalah aparat itu tanggung jawab kepala eksekutif. Jadi kita harus jamin kalau ada pejabat yang menyimpang, saya akan pecat. Demikian. Bapak. Dalam kunjungan ke 1000 titik lokasi bertemu masyarakat, saya menemukan hal-hal yang sangat membuat kita miris. Bahwa ada kisah Pak Najib, seorang nelayan di pantai Pasir Putih Cilamaya di Karawang. Beliau mengambil pasir untuk menanam di mangrove, di hutan bakau. Beliau dipersekusi, dikriminalisasi. Banyak persekusi dan kriminalisasi ini tidak terpantau. Dan hanya kita lihat yang besar-besar saja yang naik. Sementara kasus-kasus yang berdampak kepada masyarakat orang-orang kecil, wong cilik, tidak ditangani dengan baik. Di bawah Prabowo Sandi, hukum harus ditegakkan untuk rakyat kecil. Kita harus menghadirkan kesejahteraan kepada mereka. Jangan hukum ini dipakai untuk memukul lawan, tapi melindungi kawan. Kita pastikan hukum ini tegak lurus. Supremasi HAM harus kita pastikan hadir di Indonesia. Di bawah Prabowo Sandi, HAM akan kita tegakkan dan ini harga mati buat kita, adil makmur bersama Prabowo Sandi. Langsung saya ke paslon 01. Silakan menanggapi jawaban paslon nomor 02, waktunya 1 menit. Keragaman, perbedaan-perbedaan, baik beda suku, beda agama, beda adat, beda tradisi, beda bahasa daerah adalah sudah menjadi sunatullah, sudah menjadi hukum Allah yang diberikan kepada bangsa kita Indonesia. Dan aset terbesar bangsa ini adalah persaudaraan. Aset terbesar bangsa ini adalah persatuan. Aset terbesar bangsa ini adalah kerukunan. Oleh sebab itu, saya selalu mengajak, marilah kita menjaga ukhuwah Islamiyah kita, menjaga ukhuwah watoniyah kita. Karena persatuan, persaudaraan adalah aset terbesar bangsa yang kita cintai ini. Kalau memang ada persekusi, tadi Pak Sandi nuduh-nuduh lagi tadi. Ya, gampang sekali, laporkan. Saya akan perintahkan tindak tegas pelaku tersebut. Waktunya habis. Silakan paslon 2 menanggapi tanggapan paslon 01. Waktunya 1 menit. Bapak Presiden yang saya hormati, saya tidak menuduh. Yang kami sampaikan adalah cerita-cerita yang kami tampung dalam kunjungan kita bertemu dengan masyarakat. Kami ingin menghadirkan rasa keadilan. Hak asasi manusia kita pikir definisi-definisi yang besar. Tapi untuk masyarakat kecil itu adalah hak mendapatkan lapangan pekerjaan. Seperti dijamin oleh konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45 pasal 27 ayat 2. Bahwa setiap masyarakat wajib mendapatkan lapangan pekerjaan yang layak. Itu yang ingin kami hadirkan. Kami ingin buka lapangan kerja seluas-luasnya. Rakyat berjuang untuk mendapatkan penghidupan yang lebih layak. Mereka menginginkan mata pencaharian dan biaya hidup yang terjangkau. Prabowo Sandi akan berpihak kepada rakyat. Prabowo Sandi akan memastikan bahwa HAM juga mencakupi akses terhadap pendidikan, terhadap kesehatan, dan terhadap mata pencaharian yang baik. Demikian Bapak Presiden. Ya, kita boleh tepuk tangan bersama-sama untuk sesi pertama tema HAM. Dan kini kita akan langsung masuk ke sesi kedua masih dengan tema hak asasi manusia.
Kini giliran paslon 01, Imam silahkan mendekat. Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf, kami persilahkan memilih satu lagi. Tolong tunjukkan. Baik, saya bantu. Dapat huruf apa, Mam? C, Ditunjukkan, Mam, supaya lebih jelas. C, Bapak. Amplop C, Ira. Amplop C, baik. Amplop C masih tersegel. Saya akan buka. Paslon 01. Kelompok penyandang disabilitas masih sering mengalami diskriminasi terkait dengan kesejahteraan, fasilitas publik, serta hak-hak politik. Bagaimana Anda memahami isu disabilitas dan apa program Anda untuk memastikan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas? Waktunya 2 menit dimulai dari kata pertama. Silakan. Setelah keluar undang-undang mengenai penyandang disabilitas di tahun 2016, saya melihat bahwa paradigma terhadap kaum disabilitas ini sudah berubah. Yang sebelumnya adalah bantuan sosial, adalah kedermawanan yang harus kita berikan kepada mereka, tetapi yang sekarang dengan undang-undang yang baru, kita melihat paradigmanya adalah pemenuhan hak-hak. Pemerintah, kita sudah memberikan fasilitas-fasilitas untuk pemenuhan hak itu, baik pemenuhan hak untuk pekerjaan, untuk perumahan, untuk fasilitas umum yang ramah terhadap disabilitas, meskipun juga baru beberapa kota, tetapi sudah kita mulai. Kemudian juga yang berkaitan dengan kesetaraan. Bisa saya berikan contoh, di dalam event ASEAN Para Games, ini event disabilitas terbesar di Asia, kita juga memberikan bonus yang sama dengan atlet yang berlaga di ASEAN Games. Contoh misalnya, yang mendapatkan emas dapat 1,5 miliar, yang dapat perak bisa kita berikan bonus 500 juta, yang dapat perunggu kita berikan bonus 250 juta, sama seperti atlet-atlet yang berlaga di ASEAN Games. Artinya bahwa kesetaraan itu betul-betul kita berikan kepada kaum disabilitas yang mulai sekarang ini kita terus perhatikan Waktunya mereka. habis, Pak Jokowi. Silakan paslon 02 menanggapi jawaban paslon 01. Waktunya adalah 1 menit. Silakan siapa yang akan menjawab? Dimulai dari perkataan pertama. Zulfan Dewantara, seorang teman difabel yang kami temui adalah inspirasi Prabowo Sandi. Beliau bukan mencari lapangan kerja, tapi menciptakan lapangan kerja. Beliau menjadi mentor bisnis online dan ratusan murid. Kesetaraan tadi bukan hanya kesetaraan akses infrastruktur atau akses terhadap pendidikan dan kesehatan, tapi juga akses untuk bisa maju, mendapat peluang untuk membuka lapangan pekerjaan. Prabowo Sandi berkomitmen, kita akan memastikan putra-putri terbaik bangsa yang difabel hidup untuk memenuhi potensinya. Mereka bukan menjadi beban sama sekali. Mereka tidak butuh belah kasihan. Mereka butuhkan kesetaraan. Memastikan agar mereka bisa mendapatkan peluang lapangan pekerjaan. Peluang untuk hidup yang lebih baik. Dan peluang untuk menjadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang sejahtera. Terima kasih. Para paslon perlu saya ingatkan, yang diberi tanggapan adalah dari paslon lainnya. Saya lanjut kepada paslon 01, tolong ditanggapi yang dikatakan oleh paslon 02. Waktunya adalah 1 menit dari sekarang. Silakan Pak. Ya, saya kira contoh-contoh seperti yang disampaikan Pak Sandi tadi banyak sekali. Tidak hanya di satu bidang, tapi banyak bidang kaum disabilitas itu betul-betul sekarang ini sudah setara. Artinya kita sangat menghargai semua prestasi yang telah mereka kerjakan dan juga hasil-hasil karya yang telah
mereka kerjakan. Saya kira tadi Pak, apa yang disampaikan oleh Pak Sandi mirip-mirip yang sudah saya sampaikan tadi. Cukup. Waktunya masih ada, mau dimanfaatkan Paslon 01? Iya, saya kira yang penting lagi membangun budaya masyarakat untuk memberikan penghormatan kepada kelompok disabilitas, menyamakan perlakuannya baik disabilitas maupun non-disabilitas. Nabi sendiri pernah ditegur oleh Allah ketika Waktunya habis Pak Ma'ruf, waktunya habis. Kita boleh tepuk tangan. Ini adalah selesai tema yang kedua, hak asasi manusia. Dan penonton, pendengar serta warganet, usai jeda kami akan kembali masuk ke dalam segmen perdalaman visi dan misi masing-masing pasangan calon. Namun kali ini di bidang korupsi dan terorisme. Sekali lagi ini adalah debat dan bukan pidato. Adu gagasan, pemikiran dan argumentasi harusnya kita saksikan kembali. Tetaplah bersama kami di debat pertama Capres Cawapres 2019.